Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisyami Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah yang insyaallah Allah cintai. Kemudian yang kita banggakan, anak-anak kita, para pelajar, para siswa yang alhamdulillah bersama-sama dengan kita menunaikan malam-malam Ramadan. Tentu Bapak dan Ibu, kita selalu untuk bersyukur, mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan. Karena kita meyakini hidupnya kita pada saat sekarang ini adalah disebabkan karena Allah masih sayang dengan kita. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cara kita mensikapi nikmat Allah itu adalah dengan menunaikan dan melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yakninya beribadah kepada Allah. Kemudian salawat dan salam, tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan doa dan pengharapan kita kepada suri tauladan kita, sang idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah Allah cintai, malam ini kami diberi amanah oleh pengurus untuk mengisi kegiatan Qiyamul Ramadan kita. Karena ada anak-anak kita mencatat, kita beri tema kajian kita malam ini dengan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu hadirin, kita manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani, unsur rohani. Unsur badan dan unsur jiwa. Badan itu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jiwa berasal dari Allah. Badan itu akan mati, sementara jiwa kematiannya hanya berpindah tempat dari satu alam ke alam yang lainnya. Badan digerakkan oleh nyawa, tapi Bapak Ibu, tidak seluruh yang bernyawa memiliki jiwa. Umpamanya batang kayu. Batang kayu hidup, tumbuh, tapi tidak punya jiwa. Hewan, ikan tuh hidup, punya nyawa. Bahkan kalau kita mencari orang sakarat, ada istilah anguk-anguk ikan. Tapi ikan tidak punya jiwa. Sehingga para ulama tasawuf mengatakan nyawa itu adalah harkatul hayah yang menggerakkan badan. Sementara jiwa itu adalah untuk berpikir, untuk berzikir, untuk merenungkan apakah kita akan tetap di dalam nilai-nilai fi ahsani takwim,
Karena memang Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Atau sebaliknya, malahan kita memilih jalan asfalas safilin, dicampakkan Allah ke dalam jurang neraka jahanam. Makanya inilah kemudian Allah katakan di dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan, diwahyukan kepada jiwa jalan fujur untuk menggapai neraka Allah, atau jalan takwa untuk memasuki surga Allah. Jiwa inilah yang kemudian diuji oleh Allah, memilih jalan fujur atau memilih jalan takwa. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, para ulama membuat pengelompokan terhadap jiwa. Ada yang membagi 3, ada yang membagi 4, ada yang membagi 6, ada yang membagi 7. Tetapi yang populer itu dibagi menjadi 3. Ada namanya jiwa amarah, jiwa yang bergelimangan dengan dosa, jiwa yang bermandikan nestapa, yang hidup dalam belenggu noda, yang suka melakukan perbuatan maksiat dan malapetaka, yang jauh dari nilai-nilai Tuhan dan dekat dengan sifat-sifat syaitan. Itulah jiwa amarah. Yang kedua, jiwa lawamah, jiwa pertengahan. Itulah kebanyakan di antara kita. Dia tahu mana yang baik, mengerti jalan yang terbaik, paham mana yang terbaik, tapi juga tahu mana jalan yang buruk, mengerti kalau melakukan perbuatan buruk mendapatkan dosa dan balasan. Dan yang ketiga adalah jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Sehingga jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah inilah yang kemudian Bapak Ibu dikatakan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah mereka yang suka mengotori jiwanya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, wabtaghi fima ataqallaha ad-darul akhirah. Carilah bagimu wahai manusia kebahagiaan kehidupan di dunia. Wala tansa nasibaka minat dunya. Tapi jangan dilupakan kebahagiaan, kesempatan berbahagia di dunia. Maka untuk itu Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, karena Allah memang menyuruh kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat dan juga tidak melupakan kebahagiaan di dunia, maka kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksaan neraka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana supaya jiwa kita ini menjadi bahagia? Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari unsur badan dan unsur jiwa. Badan kembali ke tanah, jiwa yang tetap hidup, yang tiada pernah kematian. Kalau toh mati, maka jiwa kematian itu maksudnya adalah berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu? Untuk itu kita coba lihat dan cermati, kemudian kita renungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ada setidaknya 4 indikator, 4 langkah
bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu, baik kebahagiaan di dunia dan apatah lagi tentu kebahagiaan di akhirat. Arba'u min sa'adatil, ada 4 langkah untuk mendapatkan kebahagiaan kata Rasulullah. Al-mar'i antakuna zaujatuh. Yang pertama adalah memiliki pasangan hidup yang soleh. Wa auladuhu abrara. Yang kedua memiliki anak yang soleh, anak yang baik, keturunan yang baik, keturunan yang menyenangkan. Yang ketiga wa hulata'uhu solihin, memiliki kawan yang baik, yang soleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Yang keempat memiliki ekonomi yang baik di dalam negerinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW sampaikan kepada kita, untuk mendapatkan kebahagiaan itu setidaknya ada 4 hal yang mesti kita usahakan. Yang pertama adalah al-mar'i antakuna zaujatu sholihah, pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang soleh dan soleha. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rumah tangga itu puncaknya kan adalah surga di bumi. Baiti jannati kata Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Berumah tangga itu awalnya adalah silaturahmi, saling berkasih sayang di antara suami dan istri. Kemudian naik menjadi silatul fikri, bagaimana menyatukan ide dan pikiran yang sama antara suami dan istri. Dengan memiliki ide yang sama, kemudian ditingkatkan menjadi silatul amali, melakukan aktivitas, bekerja bersama, memiliki kesamaan di dalam kebaikan, melakukan amalan-amalan kebaikan, bekerja bersama, membawa bahtera rumah tangga ke pulau harapan menuju indahnya cita-cita. Kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, malompe sama patah, manyuruk sama hilang, ado sama dimakan, indak sama dicari. Kalaulah seperti ini cara kita bekerja, beraktivitas, melakukan amalan-amalan bersama dengan pasangan, maka kemudian insya Allah Bapak dan Ibu, kita akan naik pada tingkatan level yang lebih tinggi, yaitu tingkatan silatul qalbi, ikatan batin antara seorang suami dengan istrinya, ikatan batin yang kuat antara seorang istri dengan suaminya. Meskipun seorang suami Bapak Ibu jauh dari istrinya, dia akan tetap merasa dekat. Meskipun seorang istri jauh dari suaminya, tetapi mereka akan tetap selalu merasa akrab. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama, bagaimana pasangan hidup kita. Kalau belum seperti itu, maka tentu bukan berarti kita ganti, tetapi bagaimana kita memperbaikinya. Kita buat kembali komitmen, tujuan rumah tangga ini untuk apa, mau kemana kita, sehingga kemudian arah dan tujuan kita kembali sama. Itu yang pertama. Kebahagiaan itu adalah memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Yang kedua Bapak Ibu, berdasarkan hadis Rasulullah, kebahagiaan jiwa itu terletak pada wa auladuhul abrara, anak yang soleh, anak-anak yang menggembirakan, anak-anak yang menyenangkan perasaan kita. Ketika kita pergi bekerja,
kita teringat anak kita, maka kita semakin semangat untuk bekerja. Ketika kita pulang ke rumah, berjumpa dengan anak kita, mereka menyenangkan kita, mereka membawa kebahagiaan kepada kita. Dan anak-anak yang soleh inilah kemudian yang akan menjadi investasi amal bagi kita di kemudian hari. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza mata binu Adam inqata'a amalu illa min salasin." Kalaulah mati, meninggal, wafat anak cucu Adam, maka sudah terputus semua amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatul jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, sedekah yang jariyah yang selalu bermanfaat, yang mengalir pahalanya, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian au waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Berbeda Bapak Ibu, maksudnya bukan anak yang berusaha mencari orang lain untuk mendoakan orang tuanya, tetapi di sini adalah anak soleh yang mendoakannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, soleh tidaknya seorang anak. Ibarat kita ibu-ibu, kita karayo biswa kama mbek kue loyang atau kue sapi. Yang menentukan kue itu kue loyang atau kue sapi adalah si pembuatnya, cetakannya. Digunakan tidak cetakan yang pas. Begitu juga dengan anak kita. Soleh tidaknya anak kita itu tergantung pada kita. Karena pada dasarnya anak itu adalah dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Dan juga bahkan kita manusia ini juga keadaan suci, keadaan fitrah, dan berpotensi memiliki iman dan akidah. Allah katakan, ketika kita masih berada di rahim orang tua kita, rahim bunda kita, itu kita semua sudah beriman, sudah berakidah kuat, sudah bertauhid. Siapapun akhirnya di dunia ini, mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia majusi, mau nasrani, mau kafir dan sebagainya, di rahim orang tuanya dia itu adalah bertauhid. Allah katakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Dijawab oleh jiwa ketika di rahim, benar, engkau adalah Tuhan kami. Maka kemudian bagaimana lagi orang tua untuk meneruskan perjuangan pendidikan, menjaga keutuhan fitrah itu? Kata Nabi SAW, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunashiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya lah yang nanti yang akan menentukan apakah dia tetap menjaga nilai-nilai keimanannya atau sebaliknya dibiarkan saja oleh orang tuanya anak itu pergi jauh dari nilai-nilai iman itu. Kalau awak Bapak Ibu, pamoyo anak kita tampilkan tadi itu kelas 2. Alhamdulillah hafalan Al-Quran lah 6 balai juz. Kemudian kami membawa 2 orang tuh, satu lagi kelas 1. Alhamdulillah 8 balai juz. Pulangnya ke rumah itu luar biasa bangga orang tuanya. Senang benar. Kita kalau ada anak kita yang memiliki hafalan Quran yang kuat, itu sangat bangga kita. Melakukan perbuatan baik, berinfak apa mau anak awak aja, suruh berinfak. Nyo lakukan ya, tadi anak berinfak dengan uang jajan sendiri. Itu ketika kita dilaporkan seperti itu ada kebahagiaan. Ternyata anakku sudah bisa mulai untuk belajar saling berbagi. Itu Bapak Ibu. Itu yang kedua, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengembirakan. Yang ketiga Bapak Ibu, kata Rasulullah, kebahagiaan seseorang itu adalah nantinya ditentukan oleh wa khulata'uhu sholihin, teman-teman, kawan-kawan yang soleh, orang-orang baik yang berada di sekitarnya. Awakku Bapak Ibu masuk dalam jiwa lawamah yang tahu mana yang baik, mengerti mana yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita berdasarkan kondisi, situasi. Karena iman kita kok memang tidak tetap. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yankus bil maksiyah.
naik iman dikarenakan ketaatan, turun bahkan terkikisnya iman disebabkan karena kita selalu mempertontonkan kemaksiatan. Maka salah satu solusinya itu adalah mencari teman yang soleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam Islam kawan itu sesungguhnya adalah ketika kita dekat dengan dia, kita malu untuk melakukan perbuatan tercela. Di dalam Islam, kawan yang sesungguhnya itu adalah ketika awak dake jenyo malu awak untuk babue perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang jauh dari nilai-nilai agama. Itulah yang kawan sesungguhnya. Tapi kalau awak berkawan, kemudian kawan itu suka mengajak awak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa, itu sesungguhnya bukanlah kawan, tapi itu sesungguhnya adalah musuh yang akan mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kita mau tahu tentang seseorang, maka lihatlah siapa temannya. Kalau awak berkawan dengan tukang pandai besi, setidaknya kita kanai oleh getaran apinya. Akan tetapi kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, kata Rasulullah, setidaknya kita mendapatkan baunya. Maka untuk itu hadirin rahimakumullah, terutama sekali tentu bagi anak-anak kami yang masih sekolah, baik tingkat SMA, tingkat SMP, tingkat SD, tingkat SMA apalagi, carilah teman yang baik. Pandailah bergaul, pandailah berteman. Karena kini Bapak Ibu, tantangan kita luar biasa. Awak mengira kawan anak aku lain elok. Karena Bapak Ibu, kalau ada anak awak datang membawa kawan ke rumah, kalau dulu itu dibawanya itu lain di ruang tamu. Tapi kini Bapak Ibu, meskipun kawannya itu tetap satu jenis, yang padusi mau kawan yang bawa tetap padusi, tapi yo sampai di kamar. Ke kamar ya bawa kini kawan-kawan itu. Maka banyak sekarang ini permasalahan anak-anak muda kita, termasuk apalagi di Payakumbuh dan 50 kota. Di antara permasalahannya itu adalah cara berkawan. LGBT cukup tinggi di kota kita kok, di daerah 50 kota dan kota Payakumbuh. Maka kita harus waspada. Kalau ada anak awak membawa kawan, jangan biarkan mereka bersama-sama di dalam kamar. Kamar itu adalah tempat privasi, tempat pribadi. Tak boleh masuk kawan ke situ. Cukup sampai di ruang tamu saja. Kalau main HP, kita challenge main HP. Kita lagi waktu. Karena kini Bapak Ibu, ini kali sama-sama padusinya. Beko jangan sampai kita tak kicua di nentarang. Ini kali sama laki-lakinya. Karena kini memang luar biasa. Kehidupan kita luar biasa. Anak muda kita luar biasa. Akhlak itu sudah sangat jauh dari nilai-nilai Islam dan Al-Quran. Jadi itu yang ketiga, teman yang baik. Maka berpandai-pandailah kita, terutama sekali bagi adik-adik kami, para generasi muda, para pelajar, terutama sekali yang SMA dan SMP. Yang terakhir adalah kata Rasulullah, untuk mendapatkan kebahagiaan itu, wa an yakuna rizquhu fi baladi, yaitu kemandirian dalam ekonomi. Bagaimana kita memikirkan bersama bagaimana ekonomi umat ini bisa kita bangun secara bersama-sama, apalagi di negeri kita. Ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi itu luar biasa. Yang kaya nampak semakin kayanya, yang miskin terlalu jauh sampai di bawah. Dan kekayaan orang-orang kaya di Indonesia hanya berbilang hitungan jari saja, tidak banyak. Maka umat Islam harus mulai memikirkan bagaimana kemandirian, bagaimana kita bisa saling membangun ekonomi kita sesama umat, ekonomi kita sesama anak bangsa ini. Jangan kemudian kita hanya memikirkan diri kita saja, sementara saudara muslim kita yang lainnya dalam kehidupan yang tidak baik. Itulah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai ulang kaji bagi kita di malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk awak, bahwa kebahagiaan jiwa itu mesti harus kita dapatkan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Ramadan adalah momentum, adalah kesempatan untuk kita untuk bagaimana mengasah jiwa kita sehingga mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Semoga mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan
Allah tetapkan hati kita, Allah tetapkan jiwa kita menjadi insan-insan muttaqin, la'allakum tattaqun. Banyak maaf billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz kita yang sudah menyampaikan kajiannya di hadapan kita bersama. Bapak Ibu, tadi beliau sampaikan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu, kalau kita lihat sepele ya Bapak Ibu ya, tidak jauh-jauh, hanya di rumah kita. Punya suami yang soleh, anak yang soleh, teman yang soleh, kemudian rezekinya juga nggak jauh-jauh. Jadi kita lihat sangat sederhana, tapi mencarinya memang PR kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan pasangan yang baik, begitu juga bagaimana anak-anak kita jadi soleh. Ya setidaknya kita punya anak yang sering ke masjid, itu tadi sampaikan beliau, memang kebahagiaan seorang ayah ibu itu memang tidak terbayar. Itulah Bapak Ibu, seringkali kita kadang-kadang kelewatan. Itu rela bekerja, cari uang, memang niatnya untuk anak, tapi di sisi lain ia lupakan anaknya. Cari uang jauh-jauh, kemudian ia lupakan anaknya di rumah. Yang sebetulnya niatnya memang untuk membahagiakan anak, tapi setelah uang itu dapat, karena sebelumnya ia luput mengajari anaknya, anak udah besar, udah terlanjur pergaulan bebas, apa yang terjadi? Kebahagiaan itu pun tidak dapatkan orang tua. Karena itu Bapak Ibu, sangat menarik tadi yang sampaikan Ustaz kita. Jadi biar kita bersama, semoga kita termasuk orang-orang bahagia sebagaimana yang beliau sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan infak kita malam hari ini untuk masjid 343.000, anak yatim 284.000, TPA 172.000. Semoga apa yang Bapak Ibu infakkan Allah balas berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sholat tarawih secara berjamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.